Coba deh dicek alamat email lama kalian. Barangkali dulu pernah dapat BTC tahun 2000-an. Wah, jadi miliarder dadakan nih. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, jadi akhir-akhir ini banyak yang konsultasi ke saya menanyakan cara mencairkan BTC yang dulu pernah mereka punya di tahun 2000-an sampai 2010-an ya ke atas. Karena memang pada saat itu koin BTC itu ya kalau di zaman sekarang namanya airdrop ya. Itu ada yang dapat dari mendaftar website tertentu. Jadi ya mengerjakan tugas di website tertentu, bahkan daftar aja waktu itu udah langsung dapat BTC walaupun nolnya banyak banget tuh 0,0 sekian gitu. Yang sekarang ya pasti berasa ya uangnya ya nominalnya. Terus kemudian ada juga yang dapat dari bermain game, salah satunya di Game School atau kalau nggak salah waktu itu gamenya PB ya. Dan banyak juga game-game lainnya. Pada saat itu memang harga koin BTC kan belum sebesar sekarang, makanya yang pemain gamenya tuh dapat koin BTC-nya dalam jumlah ratusan, puluhan atau ribuan bahkan ya. Akhirnya malah dibelanjakan item-item pada zamannya tersebut. Jadi ini salah satu contohnya di tahun 2010-an ya. Jadi gamer ini menjual atau menggunakan totalnya ada sekitar 3019 koin BTC untuk beli item kris batik di game Point Blank. Nah, kan aduh gimana tuh rasanya kok jadi dia gitu ya. Kalau tahu sekarang harga BTC itu sempat 1M. Kemudian ada juga orang yang punya 10.000 koin BTC ditukarkan dengan 2 box pizza. Nah, dari sini bagi mereka yang dulunya sadar mereka punya koin BTC dan bernilai bisa dibelanjakan ya mereka biasanya udah belanjakan. Terus kan banyak juga nih orang-orang yang lupa karena mikir apaan sih koin BTC dan dicek harganya ya harganya nggak seberapa gitu, akhirnya dilupakan. Tapi kalau misalkan kalian masih ingat tiba-tiba gitu ya masih ada semua bisa dibuka, wah langsung jadi miliarder dadakan nih. Tapi yang jadi masalah di klien saya yang masuk ya yang konsultasi, mereka ini rata-rata lupa password, lupa emailnya, lupa alamat walletnya, lupa naruh dulu di website apa gitu ya dia nyimpen bitcoinnya. Kalau sekarang itu biasanya namanya exchange. Jadi ada juga yang mungkin masih ada di email dari game tersebut gitu ya disimpan di sana, tapi ya pas mau login mereka lupa nih password gamenya dulu apa ya, pakai email apa gitu, dan macam-macam sebenarnya. Tapi intinya adalah satu, yaitu lupa. Terus bagaimana solusinya? Jadi yang perlu kalian pahami yang pertama adalah yaitu wallet. Karena kalau misalnya kalian konsultasi masalah hal ini ya, saya menjawab biasanya karena memang ya mereka udah bayar ya jasa konsultasinya, makanya saya coba bantu dan jawab. Jadi rata-rata memang semuanya, bisa dibilang hampir semuanya itu menawarkan bagi hasil gitu untuk mencoba mengembalikan atau mendapatkan BTC yang lupa tersebut gitu biar bisa kembali dan kita jual sekarang. Yang jadi masalah adalah di saat saya tanya wallet nggak tahu, emailnya nggak tahu, dulu nyimpen di mana nggak tahu. Nah ini yang bikin saya bingung. Terus jawabnya gimana? Tapi tenang, di sini saya kasih solusi-solusi untuk jawaban. Jadi kalau misalnya sobat mau konsul, seenggaknya nonton video ini. Kalau misalkan ada cahaya terang gitu ya, baru lanjut konsul yang berbayar. Yang pertama, wallet itu yang saya tahu sampai saat ini adalah wallet yang bentuknya hardware dan digital. Wallet ini adalah dompet untuk menyimpan alamat kripto ya. Jadi wallet ini bisa diisi alamat kripto apapun gitu. Jadi kita kalau misalkan di hardware atau yang fisik ini biasanya bisa diinstal di PC atau laptop, yaitu installnya ya di hard disk pastinya. Terus kemudian bisa juga disimpan di smartphone sekarang, zaman sekarang ya Android. Nah itu banyak wallet yang bisa dibuat di smartphone. Contohnya salah satunya adalah Verus Coin ya. Itu saya sering membuatkan video panduan Verus Mobile. Nah itu artinya wallet kalian terinstall di HP kalian. Jadi HP kalian offline ya berarti walletnya pun ikut offline. Jadi di saat online walletnya akan otomatis sinkron ke servernya Verus. Dan ini adalah salah satu contoh wallet hardware yang saya punya. Jadi namanya Ledger Nano S. Dan ini ada 24 kata press yang nanti akan saya jelaskan karena ini penting banget. Bentuknya unik ya. Jadi kalau kalian mau lihat, nah seperti ini. Jadi kayak flash disk doang. Ini sudah pernah saya review ya. Jadi ini ada digital atau LED-nya, ada LED-nya di sini nyala, dan ini bisa untuk wallet BTC, wallet Ethereum, dan banyak sih. Kita tinggal install aja. Mau wallet apa aja tinggal diinstal. Ini bisa dicolok langsung ke HP, bisa pakai converter, atau colok ke PC dan laptop bisa. Jadi intinya wallet itu ada yang bentuknya hardware seperti ini. Jadi ini lebih aman sih. Nggak bisa dihacker kecuali ya ininya diambil dengan password segala macam ya berarti jadi milik orang tersebut. Kemudian wallet yang bentuknya digital atau di cloud atau di server. Nah ini biasanya kita nyimpannya di website yang kita sebut exchange. Ada Binance kalau misalkan versi yang global ya. Terus ada Indodax, Toko
Crypto, BitTime, Ajaib Crypto, dan banyak banget ya untuk tahun-tahun sekarang ini. Kalau misalnya kalian nyimpen alamat walletnya di website tersebut, nah biasanya disimpan di server mereka. Ada yang ditaruh di cloud, ada yang di backup menjadi offline juga. Jadi misalkan bentuknya ya storage besar gitu ya di perusahaan tersebut. Masalah utama orang-orang biasanya yang konsul ya itu selalu adalah alamat email yahoo.co.id kalau zaman dulu. Nah, Yahoo ini kan udah dibeli ya, udah ganti kepemilikan. Kalau saya pribadi, alamat Yahoo masih aktif karena saya punya PayPal di Yahoo saya. Jadi, saya harus tetap menjaga Yahoo saya aktif supaya PayPal saya tetap aktif karena loginnya pakai PayPal. Kemudian email Facebook kalian yang orang-orang lama pasti juga pakai Yahoo, Yahoo-nya .co.id bukan yang .com. Nah, kalau saya lupa, otomatis saya nggak bisa masuk nanti ke Facebook saya gitu ya. Walaupun sekarang udah di backup jadi Google juga ya untuk emailnya. Kalau misalkan kalian bener-bener nggak pernah buka alamat Yahoo kalian dari tahun 2000-an sampai sekarang, itu setahu saya berapa tahun nggak aktif, bahkan berapa bulan nggak aktif aja udah ada notifikasi suruh login ya. 3 bulan nggak aktif apa ya. Dan kalau kalian bertahun-tahun gitu ya nggak pernah aktif, nggak pernah login ya, jangan harap Yahoo kalian kembali. Karena kemarin kita sudah cek sendiri sama editor saya yang punya alamat Yahoo lama. Setelah kita coba buka gitu ya, itu bahkan di recovery Yahoo-nya biar aktif lagi aja nggak bisa. Jadi jangan harapkan kalau Yahoo kalian mati, zonk gitu, terus bisa untuk memulihkan data-data kalian yang hilang di Yahoo maupun di Bitcoin tersebut. Jadi zonk ya. Kemudian masalah selanjutnya adalah emailnya masih aktif sampai sekarang. Jadi email Yahoo-nya masih login, masih aktif, tahu passwordnya. Yang jadi masalah adalah lupa dulu naruhnya di website apa. Nah ini dia. Jadi kalau misalnya kita dapat di game pun ya, itu biasanya kan nggak masuk ke email kita hadiahnya. Jadi emailnya masuk ke in-game. Jadi email yang di dalam game tersebut. Dan biasanya di game tersebut kan ada emailnya kalau nggak diklaim itu juga ada expirednya gitu kan. Jadi emailnya udah basi, hadiahnya semua udah basi karena biasanya ada masa berlakunya juga. Tapi mungkin udah diklaim juga terus nempel di gamenya. Nah ini saya nggak tahu karena saya nggak punya bahannya untuk game tersebut ya. Jadi kita nggak bisa ngecek langsung. Lupa gitu dulu gamenya game apa saya main gitu. Terus mainnya kan gamenya banyak ya, sekarang ada Hamster Combat, ada apa gitu. Jadi gamenya kan random ya, nggak hanya satu game point blank aja. Terus kalaupun naruhnya di websitenya juga lupa. Terus gimana cara saya mencari taunya gitu kalau misalkan yang punyanya aja lupa, sedangkan saya bukan orang utama, jangan kan lupa, tahu aja enggak gitu. Jadi untuk hal ini bukan saya nggak punya solusi ya, saya nggak tahu solusinya. Semoga aja ada orang lain yang tahu solusinya bagaimana, karena ini udah lama banget dan kita juga nggak tahu apakah website itu masih ada apa enggak, apakah game tersebut masih ada apa enggak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang bedanya kalian tahu emailnya semua, tahu passwordnya, bahkan tahu login di websitenya. Terus saat saya coba masuk ke websitenya, contohnya ya, ini Stex ya, stex.com. Jadi kalau kalian cek di exchange ini, di Facebook segala macam biasanya masih ada data lamanya. Nah, kalau misalnya kita track dari CoinMarketCap, ya memang dulunya ada ya stex.com. Tapi saat ini kita tuh nggak bisa akses karena websitenya udah tutup. Ini exchange ya, exchange-nya udah tutup tuh, udah nggak aktif. Terus gimana cara ngembaliin Bitcoin yang ada di Stex tersebut gitu ya. Jadi kalau saya pribadi dulu menggunakan Stex ini untuk CoinVerus dan ada beberapa koin lain sih sebenarnya. Tapi karena websitenya nggak ada, ya saya sendiri pun zonk gitu ya. Udah, langkah apa yang bisa kita lakukan ya, ikhlaskan ya. Karena saya juga ikhlas di saat Stex hilang. Jadi dulu pun Stex ini sempat menghubungi saya untuk menjadikan partner. Tapi pada saat itu emang saya belum minat ya, karena lebih senang sendiri aja gitu ya, silent trader gitu. Akhirnya ya udah saya cuek-cuekin, ternyata hilang websitenya. Jadi ya semua saldonya hilang di sana. Ya udah, ikhlasin aja. Kita harus move on ya. Karena apapun yang kita sesalkan ya nggak akan balik juga gitu isi yang ada di sana. Terus kemudian di NiceHash. NiceHash juga pernah kena hack seingat saya 2019 apa itu, pokoknya NiceHash berusaha. Jadi dia nggak scam nih, dia berusaha untuk mengembalikan Bitcoin yang hilang di hacker tersebut. Sebenarnya di exchange Indonesia ada ya, cuman kita nggak bahas itu. Contohnya NiceHash saja, akhirnya dicicil selama 3 tahun seingat saya. Jadi koin-koin yang hilang di NiceHash kan kita nggak bisa tarik tuh akhirnya karena di hacker sama orang, karena kan wallet kita ada di sana. Nah di sana di hacker, ya udah hilang. Akhirnya dicicil sama NiceHash bertahun-tahun dan sampai lunas. Nah ini mantap nih NiceHash, makanya sampai sekarang saya lebih banyak mining ya, naruh walletnya di NiceHash gitu karena saya tahu dia bertanggung jawab. Oke, itu adalah contoh kasus yang wallet kriptonya atau wallet BTC-nya ada di online, entah itu di website atau di apapun, pokoknya intinya online. Nah sekarang kita bahas yang modelnya seperti hardware wallet seperti ini, atau HP Android, atau PC, atau komputer. Contoh kasus nih, jadi pernah ada orang yang
harddisknya. Jadi dia nyimpen di PC, walletnya diinstal di harddisknya dicopot, maksudnya ya untuk dibersihin mungkin, di cleaning atau disimpan tempat khusus. Tapi dia lupa, jadi ada harddisk yang rusak juga yang mau dibuang ke tempat sampah. Akhirnya harddisk yang berisi wallet tersebut juga ikut kebuang gitu, dia lupa. Akhirnya kebuang juga tempat sampah, dan tempat sampahnya ya pasti dibawa ke tempat pembuangan akhir. Kalau di Indonesia sebutannya TPA. Nah, di sana nyarinya kan ribet gitu ya, harus siap berbagai alat, terus kita harus pindahin dari A ke B gitu sampahnya satu persatu, harus bayar banyak orang, bahkan sampai mengajak wali kotanya untuk bekerja sama. Terus orang tersebut juga mau mengeluarkan duit untuk membiayai semua operasionalnya gitu. Tapi sayangnya ya ditolak oleh wali kota setempat dan akhirnya nggak jadi. Ya secara logika saya ya, kalau saya jadi wali kotanya, pertama bisa jadi harddisk itu rusak karena udah pasti kehujanan, karena udah berminggu-minggu kan, kehujanan, kepanasan, kecampur sampah, segala macam sampah gitu. Bisa nggak tuh harddisknya direcovery, daripada ini jadi viral kemana-mana gara-gara nyariin Bitcoin di tumpukan sampah, terus nanti hasilnya juga sia-sia. Iya, mungkin karena itu bukan urusan wali kotanya juga kali ya. Terus wali kotanya juga mikirin duit Bitcoin apa sih gitu ya, akhirnya ditolak semua. Padahal ya bisa jadi challenge juga sih sebenarnya ya, tapi ya merepotkan hampir seluruh kota karena itu kan TPA. Semua orang buang ke sana, mungkin ada tiap hari pembuangan ke sana. Jadi ya begitulah. Alhasil zonk juga. Terus masalah selanjutnya bagi sobat yang install walletnya di PC, laptop, HP adalah install ulang. Terkadang tuh laptopnya udah mulai nge-lag gitu ya, atau PC-nya udah aduh ini mau ganti SSD ini atau harddisk ya, akhirnya kita install ulang dan kita lupa kalau di dalamnya ada data kita, password, terus 24 kata rahasia atau 24 phrase, dan alamat wallet yang di dalamnya otomatis kehapus juga karena kita format. Ini saya pernah ngalamin. Jadi saya naruh di laptop saya install ulang, saya backup di PC, ternyata PC-nya juga pernah saya install ulang dan saya nggak inget. Di saat ingin menginstal ulang tersebut saya nggak backup apapun. Terus ditambah lagi wallet saya itu yang Nesses ya, saya taruh dulu walletnya di PC dan laptop. Terus kemudian alamat wallet virus itu saya naruhnya di HP. HP-nya karena ada HP baru saya turunin ke anak saya dan di reset pabrik juga. Alhasil hilang semua. Jadi alamat Nesses saya yang sekarang itu alamat yang baru, alamat lama lupa password, nggak bisa login karena nggak punya 24 phrase ini, 24 kata rahasia, karena ini yang paling penting. Walaupun kalian ingat alamatnya, ingat pinnya, atau lupa passwordnya gitu ya, di saat kita login itu otomatis akan diminta kata sandi lupanya tadi dari 24 kata tersebut. Nah kan ini ada 24 kata, mereka mintanya random, misalkan mintanya nomor 3, 17, dan 25. Nah kalian nyariin tuh nomor 13 apa, 25 apa, ya 13 apa gitu. Jadi intinya itu akan ditanyakan. Kalau kalian nggak punya recovery phrase-nya, otomatis zonk. Terus kalau kalian mau buat baru pun ya jatuhnya nanti alamat walletnya berbeda gitu. Walaupun ibarat pakai email yang sama, itu tetap akan berbeda alamat emailnya baru, karena kita tidak bisa merecovery alamat atau wallet address yang hilang nih, alamatnya yang hilang gitu ya, itu nggak bisa dikembalikan kecuali kita punya 24 phrase atau 24 kata rahasia tersebut. Ya sama, jadi endingnya kita harus mengikhlaskan. Kita belajar dari sana ya. Belajar berapa kali saya jadinya ya, karena hilangnya juga sudah 2 kali, tapi beda case ya, Nesses dan Verus. Memang sih, jadi berita yang beredar itu memang benar, ada yang berhasil mengembalikan dompet wallet BTC yang tua yang hilang, bukan hilang sih tapi lupa PIN, akhirnya berhasil dikerjakan bahkan hampir setahun ya, berbulan-bulan hampir setahun, dan berhasil dipulihkan. Itu totalnya senilai 2-3 juta US dollar. Itu jumlah nominalnya adalah 2-3 juta BTC. Wow, lumayan ya. Dan yang mengerjakan juga orang-orang ternama, jadi hacker ternama, ada 2 orang. Jadi dia harus memecahkan enkripsi. Yang jadi masalah utama pada orang tersebut adalah dia lupa PIN ya. Jadi kayak sekarang kita nyimpen PIN di Google Manager ya, Google Password ya. Nah dulu dia namanya RoboForm. RoboForm ini sama membuat password gitu. Nah masalahnya aplikasi RoboFormnya setelah ada update itu algoritma berbeda. Jadi yang dihasilkan create password itu beda, dia nggak bisa login. Akhirnya ya hacker tersebut lah yang mengerjakan dari awal, itu pun butuh waktu berbulan-bulan. Nah saya ini siapa gitu untuk mengembalikan itu, saya nggak bisa gitu ya, kecuali ya hanya lupa websitenya tahu, misalkan di Binance emailnya tahu tapi password emailnya lupa. Nah itu saya masih bisa bantu, misalkan di broker lokal juga sama, misalkan di toko kripto atau di
BitTime gitu ya, lupa password tapi emailnya inget, misalnya kode pressnya lupa, itu masih bisa diakalin. Misalkan kalau di Indonesia itu ada toko kripto, BitTime, Ajaib Kripto, terus lupa password gitu, lupa PIN, itu masih bisa saya coba bantu ke CS-nya gitu. Nah, yang sering terjadi adalah Google Authenticator-nya. Kalau zaman dulu itu Google Authenticator itu dia offline. Maksudnya dia itu tidak tersimpan di cloud gitu ya, tersimpannya hanya di HP. Jadi kita download, install, udah sinkron ke HP. Tapi di saat kita uninstall, hilang semua. Nah, alhamdulillahnya setelah kejadian berapa lama ya, bertahun-tahun, akhirnya Google update sehingga kita bisa simpan di email kita di cloud ya. Jadi bisa kita download ulang, tinggal login ke Gmail kita otomatis langsung ada semua autentikator. Kalau dulu nggak ada, hilang. Nah, mungkin mereka ada yang belum nyimpan di cloud, akhirnya ke uninstall Google Authenticatornya. Sama anak mereka, saya pernah ya, sama anak saya. Untungnya bisa dibalikin. Nah, ini bisa dikembalikan walaupun caranya ribet dan nggak instan, nggak bisa dalam 1 kali 24 jam, enggak. Tapi bisa diusahakan kembalikan, memang ribet, mungkin bisa makan waktu seminggu. Karena pernah saya ngalamin hal ini 2 kali dan mau ketiga kali, karena ternyata autentikator punya istri saya, toko kripto itu kemarin pas kita mau datang ke Coinvest Bali, autentikatornya hilang dan kita harus mencoba merecovery-nya. Jadi ini yang masih bisa diusahakan. Jadi maksud saya di sini bukan menghilangkan harapan kalian kalau kalian memang menyimpan BTC terus bisa dipulihkan, mungkin bisa, tapi itu tadi ya udah saya jelaskan semua panjang lebar. Kalau memang menurut kalian dari apa yang saya jelaskan ada secercah cahaya, wah ini bisa balik nih karena tadi saya sebut apa gitu sini ya, silahkan menghubungi saya dengan konsultasi WhatsApp di deskripsi video. Oke, jangan lupa yang mau sinyal trading, forex, kripto, dan bitcoin itu bisa gabung ke Telegram channel Viz TV di deskripsi video. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.